tema kuliah kapital dan investasi sosial hakikatnya membahas prinsip pemahaman kapital dan investasi secara ekonomi yang diupayakan berkait dengan perkembangan kemasyarakatan. Sebagaimana telah dibahas, kapital sosial memang diuraikan oleh para ahli ilmu sosial. Namun demikian, kepentingannya adalah kepentingan perbankan agar berbagai investasi yang dilakukan dan mendorong kegiatannya akan berkelanjutan. Salah satu faktor yang diperkirakan menentukan keberlanjutan investasi keuangan itu adalah kapital sosial. Pada kali ini kita akan membahas tentang investasi sosial. Kata investasi juga terus terang ini merupakan konsep yang lahir dari kacamata ekonomi. Supaya Anda ketahui, di Institut Pertanian Bogor pada awalnya pelajaran ekonomi berkait dengan pelajaran sosial dan tidak terpisahkan. Oleh karenanya dulu dikenal berbagai jurusan dengan nama sosial ekonomi. Baik, kita akan coba membahas apa itu investasi sosial. Konsep investasi sebagaimana telah disebutkan adalah konsep ekonomi dan bisnis atau ekonomi dan usaha. Oleh karenanya kata investasi atau investment sering dimaknai sebagai upaya penanaman modal atau kapital baik oleh birokrasi pemerintahan, perusahaan-perusahaan pemerintah, atau penanam modal lain dari organisasi usaha swasta dalam mengelola aset-aset yang dikuasai dengan tujuan digunakan dan diharapkan agar mendapat imbal balik yang lebih besar pada masa depan. Oleh karenanya kata investment atau investasi ini pada hakikatnya berkait dengan persoalan surplus ekonomi atau akumulasi dari kekayaan. Ini menjadi penting kalau kita lihat secara basis pengertian ekonomi. Namun demikian, kita berinvestasi berupaya untuk mendapatkan imbal balik yang lebih besar. Itu tidak lepas juga dari persoalan-persoalan sosial. Jadi investasi yang basisnya pemikiran ekonomi akan berhasil apabila kita melihat aspek-aspek lain yang mempengaruhinya. Misalnya persoalan kebudayaan, persoalan kemasyarakatan, dalam bagaimana perkembangan komunitas, tingkat perkembangan kemajuannya, bahkan sampai etik dari orang-orang dalam bekerja, hingga persoalan-persoalan politik. Oleh karenanya menjadi penting sebenarnya membahas investasi yang berkaitan dengan investasi sosial. Karena kalau kita mengatakan investasi sosial, meskipun konsep investasi dipinjam secara ekonomi, menjadikan pemahaman investasi itu menjadi sebuah konsep sosial ekonomi, atau baik juga kita sebut sebagai ekonomi sosial, di mana aspek ekonomi tidak lepas dari aspek-aspek sosial. Apa pendefinisiannya? Kalau saya memberikan kata yang mungkin mudah-mudahan Anda bisa ingat dengan cepat, kata investasi sosial sebenarnya menunjuk pada
upaya yang menggabungkan dua kegiatan dan prinsip dalam berinvestasi, yaitu antara mengumpulkan profit yang sekaligus berbuat kebajikan. Ini yang perlu kita cermati, dan Anda bisa ingat ini menjadi sebuah diskursus yang menjadi penting. Dengan menunjuk kata investasi sosial sebagaimana saya sebutkan, yaitu mengumpulkan profit sambil berbuat kebajikan, ada semacam postulat sebenarnya dalam mata kuliah ini bahwa investasi sosial itu berkaitan dengan akumulasi kapital sosial. Ini memang masih diperdebatkan, tapi dalam konteks perkuliahan ini menjadi sebuah postulat yang dapat dipercaya selama kita mampu melakukan investasi sosial itu secara penuh dapat mengakumulasi kapital sosial yang ada di masyarakat yang menjadi tempat investasi sosial itu dilakukan. Oleh karenanya investasi sosial dan kapital sosial itu merujuk pada pemahaman konsep sosial yang dimaknai sebagai bentuk bagaimana para individu saling berhubungan, atau hubungan individu dengan sekumpulan individu, atau hubungan antara kumpulan itu dalam kerangka relasi sosial untuk tujuan keberlanjutan hidup bersama. Nah, munculnya tiba-tiba keberlanjutan hidup karena terus terang pemahaman investasi sosial dalam perkembangannya yang berkait dengan akumulasi kapital sosial tidak hanya bicara ekonomi sosial, bicara juga keberlanjutan di mana ekosistem dari masyarakat itu menjadi penting. Nah, konsep ini menjadi perlu perhatian. Selain sosial ekonomi, di situ ada persoalan-persoalan ekosistem. Basis itulah yang kemudian kalau kita definisikan investasi sosial adalah upaya menanamkan sejumlah aset atau dana untuk memperoleh imbal balik berupa benefit, profit secara material, dan benefit menjadi sebuah kemanfaatan yang sekaligus bernilai kebajikan untuk memperbaiki mutu kehidupan dan lingkungan bersama yang sekaligus meningkatkan kapital sosial pada masa depan. Kata sosial ekonomi dan lingkungan nampaknya menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pendefinisian investasi sosial. Tidak hanya persoalan kemasyarakatan, tetapi persoalan ekonomi yang bernilai kebajikan sosial, di mana di dalamnya ada prinsip keberlanjutan dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Merujuk definisi investasi sosial yang diungkapkan sebelumnya, pemahaman yang penting kita lakukan adalah bicara investasi sebenarnya ada diskursus antara ekonomi dan persoalan nilai sosial dan kebajikan. Digambarkan dalam gambar ini, seorang investor apabila ingin melakukan investasi dengan tujuan profit dalam investasi usaha, dalam pikirannya adalah imbal balik secara material yang terukur, saya katakan terukur, yang akan dia dapatkan dalam jangka waktu tertentu, dan prinsipnya adalah akumulasi kekayaannya. Namun apabila kita perhatikan seorang investor melakukan investasi yang tujuannya adalah menemukan profit dan sekaligus kebajikan dalam investasi yang kita kenal sebagai investasi sosial, imbal baliknya selain aspek material sebenarnya ada aspek lain yang menjadi penting adalah aspek imaterial.
Oleh karenanya, persoalan-persoalan menimbang nilai sosial tertentu dan bahkan nilai-nilai agama dapat menjadi latar belakang seorang investor melakukan investasi. Oleh karenanya, kalau kita lihat definisinya, digambarkan hijau di sini adalah selain persoalan ekonomi dan sosial, persoalan-persoalan perbaikan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan menjadi pemikiran investor. Boleh jadi itu punya nilai aspek material, namun aspek imaterial ada di dalamnya. Oleh karenanya, dalam gambar ini digambarkan investasi yang dilakukan untuk investasi sosial bisa jadi punya aspek material investasi usaha, tetapi ada aspek imaterial. Oleh karenanya, profit bukan yang optimal, tapi profit bersama dengan yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Sebagai kita tahu, banyak investor-investor dalam investasi sosial itu melakukan investasi berdasarkan penimbangan-penimbangan nilai sosial dan agama. Banyak para investor di bidang investasi sosial itu memanfaatkan dana-dana yang terkumpul akibat ajaran agama atau punya nilai-nilai sosial yang sama. Munculnya gagasan dari perdebatan lapangan tentang investasi sosial hakikatnya tidak lepas dari pelaksanaan secara teori yang menganggap negara sebagai welfare state, yang menjadikan pemerintah dalam sebuah negara sebagai agen utama melakukan perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan warga negara. Ini sering dikenal dengan konsep pembangunan sosial. Mengapa kemudian ada ide investasi sosial? Persoalannya adalah ada yang menganggap bahwa konsep di mana negara menjadi bagian dari pembiayaan pembangunan sosial itu dianggap sebagai pengeluaran sosial, social spending, dan ini dinilai tidak produktif dalam mendukung kapasitas produktif warga negaranya dan menunjang pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, ide investasi sosial sebenarnya mau mencoba melacak formulasi baru dari konsep welfare state. Mengapa ini menjadi bahan yang penting? Terus terang, investasi sosial itu saat ini cenderung digunakan dan lebih berkembang konsepnya dari pihak-pihak bukan pemerintah. Sebagaimana contoh, organisasi keagamaan dalam mendorong masyarakat untuk berbuat kebajikan dalam konteksnya selalu berkaitan dengan bagaimana usaha masyarakat dapat mandiri, maka dia gunakan atau organisasi itu menggunakan konsep investasi sosial, bukan menjadi charity, pemberian, bukan memberi ikan tapi memberi pancing untuk mendapatkan ikan. Belum lagi gagasan investasi sosial ini berkait juga dengan peran pemerintah yang ke depan itu semakin terhakis oleh makin besarnya jaringan korporasi dalam bentuk kegiatan ekonomi. Oleh karenanya, gagasan-gagasan mendorong government menjadi governance, pemerintahan menjadi bagaimana melakukan kepemerintahan dengan tata kelola,
yang melibatkan multi pihak yang beragam dalam konsep partnership atau kemitraan, ini menjadi gagasan membuka ruang lain dari pihak-pihak di luar pemerintah. Oleh karenanya ke depan organisasi swasta dalam konteks perkembangan yang saya sebutkan tadi nampak semakin aktif dan menjadikan gagasan investasi sosial, khususnya dalam mengembangkan masyarakat dalam kaitan menjaga keberlanjutan usaha mereka, itu semakin intens. Ini yang menjadi penting. Bukan berarti peran pemerintah hilang. Peran pemerintah tetap ada dan secara sejarah melakukan investasi sosial yang utama adalah mulai dari negara. Tetapi dalam kemajuan kemudian di mana organisasi swasta semakin kuat dalam membuat jaringan-jaringan pengaruh masyarakat dan keberlanjutan usahanya, melakukan profit yang menumbuhkan kebajikan, maka swasta akan semakin aktif dan mengembangkan konsep investasi sosial ini. Merujuk dengan pemahaman dan definisi serta proses perkembangan konsep investasi sosial, ada beberapa isu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, isu tentang bagaimana investasi sosial ini dapat dijadikan platform dalam pengambilan kebijakan. Ini menjadi penting karena pengertian investasi sosial itu jelas berbeda dengan bagaimana membangun charity untuk melakukan perlindungan atau perbaikan kehidupan dari golongan masyarakat tertentu. Yang kedua adalah isu tentang memberi ruang lebih besar pada inisiatif organisasi swasta yang mendukung gagasan investasi sosial sebagai upaya sukarela. Kata sukarela itu menjadi penting, voluntary. Jadi perusahaan itu didorong, difasilitasi untuk memanfaatkan konsep ini bukan dari konsep mandatori karena perundang-undangan, sehingga perusahaan akan berupaya menginvestasikan sumber dayanya dalam mendukung inisiatif yang terprogram untuk meningkatkan aspek sosial dan produktivitas yang berkelanjutan dari komunitas. Itu sebuah isu juga dan kita berada di dalamnya. Apakah kita akan menjadi pelaku atau kita akan menjadi orang yang mendukung, dan peran-peran swasta dan pemerintahan sebenarnya menjadi penting terlibat dalam isu ini. Isu ketiga adalah mendorong implementasi gagasan yang berkembang soal social investment atau social responsibility investment atau social return on investment. Konsep-konsep ini didorong diimplementasikan sebagai strategi investasi dari agen pembangunan yang bukan pemerintah. Saya pikir apabila lulus mendorong berbagai agen dan aktor untuk menjadikan implementasi gagasan-gagasan tersebut menjadi hal yang penting, karena terus terang dengan cara seperti ini adalah kita akan mendorong menggabungkan antara memperoleh profit yang optimal dengan kebajikan sosial dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Isu keempat mungkin mengikuti ide-ide yang berkembang dengan modifikasi istilah investasi sosial menjadi dalam kaitan social impact assessment. Ini menjadi menarik karena terus terang gagasan ini mendorong investor yang bicara financial return, imbalan hasil, tetapi punya impact yang profitable, tetapi punya dampak sosial yang luas, didorong oleh tata kelola yang baik. Oleh karenanya ini juga sesuai dengan tabiat generasi baru
mudah-mudahan Anda ada di dalamnya, yang senang ikut menjadi social entrepreneur dan berdampak secara terukur untuk komunitas atau mengkonservasi sumber daya alam dan lingkungan dan memulihkannya dari kerusakan sebagai usaha masyarakat. Artinya ide investasi sosial yang terukur kemudian punya impact yang besar menjadi penting dibanding dengan sejauh mana optimalisasi profit. Ini menjadi sebuah isu yang menarik. Menutup perkuliahan dengan tema definisi dan isu investasi sosial, saya pikir penting juga memikirkan tentang bagaimana melihat konsep social impact investment. Dan di dalam konsep ini sebenarnya termaktub ide-ide investment social investment atau investasi sosial. Ada 4 area yang saya pikir kita harus perhatikan. Misalnya kata terukur itu menjadi penting. Kalau kita melakukan impact yang besar dan terukur, itu harus jelas. Oleh karenanya persoalan data ini harus jadi perhatian dalam mengukur social investment atau investasi sosial. Prosesnya pun dengan data yang baik, kita akan memperbaiki kebijakan-kebijakan dalam mengimplementasikan gagasan investasi sosial, ya, jadi policy. Nah, yang jelas impact-nya harus terukur dalam kebijakan yang punya impact besar. Maka perlu inovasi dari langkah-langkah, katakanlah dari contoh, dari gagasan membuat engagement kepada emerge community, itu satu inovasi. Oleh karenanya menjadi menarik, apa yang menjadi langkah-langkah inovasi yang penting dalam melakukan social investment, khususnya dengan istilah social impact investment. Yang terakhir, yang sering terabai adalah 3 hal tersebut jelas-jelas harus berkait dengan bagaimana investor melakukan kegiatannya dan percaya melakukan investasi sosial. Maka aspek finansial, financing, action itu jadi penting juga. Oleh karenanya ini akan menjadi bahasan selanjutnya dalam menyusun strategi bagaimana social investment dilakukan. Istilah investasi sosialnya harus dibenahi, ya. Kalau itu hanya pemberian, itu nyogok namanya, nyogok masyarakat, ya. Nah, tapi kalau investasi sosial bukan itu, kegiatan yang diberikan kepada masyarakat bukan charity, bukan sesuatu yang kemudian dapat berkembang, mendapat profit, tapi membuat dampak benefit buat masyarakat sekitar, ya. Jadi ada rewardnya, ya, reward yang pasti gitu, baik material atau non material, ya. Kemudian kalau nanti masyarakatnya membela karena perusahaan merasa perusahaan itu bermanfaat, itu soal lain, ya. Itu keuntungan perusahaan, bukan investasi sosial perusahaan, bukan, ya. Itu keuntungan perusahaan. Jadi memang agak berbeda, ya, dengan pengertian investasi, ya, dan pemberian sosial. Beda, ya. Karena kalau pemberian sosial itu hanya diberi, ya. Kalau orang diberi pastilah kalau orang memberi, kalau kita mau tahu diuntungkan pasti membela orang yang memberi. Tapi kalau memberinya dengan wacana menyogok,
itu berarti kita membela yang bayar itu. Beda tuh ya. Ya kan? Kalau Anda dapat uang terus membela orang itu kan atau membela yang bayar namanya. Ya, bukan investasi sosial itu. Voluntary kemudian mendapat imbalan yang bicara material dan non material. Jadi betul persamaannya adalah dia mencari keuntungan. Bahasa Inggrisnya return, saya bilang imbalan, ya, imbal balik ya, saya bilang imbal balik dalam terjemahan saya. Bahasa Inggrisnya return. Tetapi social return bukan economic return ya. Economic itu ada profit. Kalau social return ada profit di situ, tetapi pemanfaatannya untuk kebajikan keseluruhan masyarakat, termasuk yang melakukan pemberian itu, ya, termasuk perusahaan ya yang memberikan itu, pasti dia mendapat manfaat ya karena dia melakukan hal yang baik dan mendorong profit juga ya, profit. Salah satu keuntungan benefitnya adalah tadi kalau itu dia dibela oleh masyarakatnya. Tapi bukan tujuan utama melakukan investasi sosial seperti itu, bukan ya. Jadi harus hati-hati. Nah, kemudian saya ingin membangkitkan pertanyaan berikut, apa isunya ya? Isu apa yang kemudian dalam konteks melakukan investasi sosial? Silakan. Definisi Anda sudah tangkap pemahamannya ya. Nanti Anda coba saya dorong untuk menuliskannya secara definitif ya. Nah, kalau dilihat tadi perkuliahan apa yang kemudian menjadi isu? Isu itu adalah suatu persoalan ya, yang sampai sekarang menjadi ada gap antara kenyataan dan harapan, itu ada gap, dan masalah itu tidak terselesaikan ya. Nah, itu namanya isu. Silakan, apa yang dijadikan isu dari bahasan yang tadi ya, kan judulnya kan definisi dan isu investasi sosial. Tadi saudara Cynthia itu sudah menyebutkan satu isu itu sebenarnya. Sudah mengembangkan satu isu di mana investasi sosial itu bukan charity, bukan pemberian. Itu salah satu ya, bukan pemberian. Karena di situ ada return, ada imbal baliknya ya. Tetapi beda imbal baliknya. Nah, bagaimana penerapannya itu menjadi isu, belum tentu mudah itu. Ya, belum tentu mudah. Apakah pemerintah selama ini ya, melakukan investasi sosial? Itu isu juga itu. Silakan. Coba izin Ya, jawab, silakan. Pak. Ya. Jadi kalau yang saya tangkap tadi, kalau saya tangkap ya Pak, alurnya tuh kayak pemerintah itu sudah berusaha untuk menjalankan investasi sosial, tapi pemerintah ini itu tidak bisa bergerak sendiri. Jadi pemerintah ini memerlukan kayak bermitra atau bekerja sama juga dengan multi pihak gitu. Salah satunya seperti perusahaan swasta, yang mana agar mendorong inisiatif daripada perusahaan swasta ini juga melakukan investasi sosial, makanya setelah didorong juga akan difasilitasin begitu Pak. Yang mana dampaknya nanti jikalau lebih luas gitu kan dapat kaitannya dengan impact investment, yaitu terbentuknya social entrepreneur, dan juga yang tadi mungkin sudah Cynthia sebutkan, dampaknya tidak hanya untuk keuntungan ekonomi semata, tapi juga untuk keuntungan kebajikan kemanfaatan, serta tadi ditekankan juga ada kaitannya dengan lingkungan gitu Pak, dengan tempat tinggal ekosistemnya, sehingga dapat juga mengonservasi sumber daya alam dan lingkungan. Begitu Pak, kalau menurut saya. Terima kasih Pak. Ya, jadi menurut jawaban Anda adalah isu kedua adalah pemerintah sebenarnya sudah
juga mencoba melakukan investasi sosial ya. Tetapi ya tadi investasi sosialnya bukan dalam konteks sebagai cost, social cost ya. Misalnya kalau BLT itu investasi sosial apa bukan? Bukan, Pak. Bukan. Kenapa bukan? Karena hanya kayak seperti yang tadi dicontohkan, Pak, hanya pemberian sosial gitu dan nggak ada keberlanjutan kegiatannya gitu, Pak, kalau saya tangkap. Iya, karena itu adalah bantuan ya, namanya juga bantuan. Tetapi itu boleh dilakukan oleh sebuah negara sebagai konsep welfare state ya, di mana kewajiban negara membantu orang yang memang dalam konteks kesulitan ya, sehingga tepat sasaran BLT itu boleh dilakukan selama dia tepat sasaran. Artinya orang yang sudah tidak mampu, ya, tidak bisa hidup, ya harus dibantu ya. Ya, itu yang bagus kalau pendekatannya ya. Tapi kalau kemudian pada fase berikut sudah kita bantu dan punya kehidupan yang lebih bagus, ya tidak berupa bantuan lagi ya. Gitu kan. Pemerintah sudah melakukan itu. Dia memberi program-program yang mendorong masyarakat itu mampu mandiri ya. Ya, jadi ada kredit program yang berbeda dengan kredit yang dari bank. Ya. Misalnya dana bergulir. Dana bergulir itu kan tidak pakai bunga. Diberikan pada seseorang, ya, kemudian orang itu memberikan upaya didampingi membuat suatu kegiatan, secara ekonomi dia tumbuh, kemudian dana awalnya itu diserahkan lagi ke teman yang lain. Itu kan namanya dana bergulir ya. Jadi tidak berbunga, tidak pakai sistem perbankan, namanya kredit program. Boleh jadi masuk di dalamnya adalah subsidi untuk pembelian produk, bukan subsidi produksi ya, pembelian produk. Karena itu akan mengangkat orang menjual. Kita belum ada ya. Kalau di Jepang misalnya, di Jepang karena orang Jepang kan makan beras seperti kita ya, makan beras. Dia tidak mau impor, ya tidak mau impor. Tapi dia tahu beras itu kalau diproduksi dalam sistem ekonomi dia tinggi harganya ya. Jadi katakanlah harga rata-rata di Indonesia misalnya 12.000 ya per kilo gitu, atau 14.000 per kilo misalnya. Nah, tapi kalau orang bertani secara umum tanpa bantuan apa-apa ya, kita dampingi gitu ya, mungkin harga beras itu 100.000. Nah, yang marah kan Anda nih. Anda makan beras dan tidak nanam padi kan? Ya kan? Anda marah semua tuh. Maka pemerintah membeli dari petani 100.000 ya, tetapi menjual kepada Anda 14.000. Beda ya. Kalau kita lebih pada subsidi pupuk, subsidi pestisida gitu ya. Nah, itu tidak tepat sasaran ya, tidak tepat sasaran. Nah, investasi sosial sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi ada program-program yang namanya program yang mendorong tingkat produktivitas ya. Nah, ada keuntungan di situ tapi lebih pada benefit. Tapi kebanyakan program-program seperti ini hilang ya. Dihilangkan karena pandangan-pandangan para pemikir ekonomi, khususnya para pedagang ya. Karena kalau itu dilakukan dia rugi semua kan gitu. Rugi semua ya. Jadi isunya adalah pemerintah sudah melakukan, tetapi semakin hari semakin berkurang ya. Sehingga mereka mau melakukan itu tetapi ada bantuan dari pihak lain. Pengertian bantuan adalah kerjasama. Ya, program-program itu biasanya tidak sendiri ya. Dia melibatkan swasta. Karena apa? Karena swasta menjadi partnernya pemerintah ya, supaya melakukan sesuatu investasi yang terukur.
gitu ya. Kata terukur jadi penting ya, karena return itu kan harus terukur, ya, harus terukur. Katakanlah tadi disebut yang profit pasti terukur profit, tapi yang benefit susah diukurnya, ya susah diukurnya. Misalnya mengurangi risiko demo gitu ya, itu apa ukurannya tuh? Jumlah demo, jumlah keluhan kan gitu. Kemudian isu lain adalah apa ukuran benefit ya. Kepada siapa ukuran benefit itu ada? Pada orang yang diberi, misalnya pendanaan diberikan ke si A, misalnya membuat kandang domba, karena dia peternak domba, ya. Kemudian dia membuat domba itu sehat. Programnya adalah membentuk domba sehat. Kemudian dia berkembang bagus. Kemudian ada tetangganya yang tidak dapat bantuan kandang, ya, tetapi dia jual sate kambing. Dia mendapat daging yang baik, ya, yang bagus dengan harga yang lebih murah. Ini profit apa benefit? Yovian. Dua-duanya, Pak. Ya, dua-duanya, tetapi lebih banyak benefitnya karena dia beneficiaries ya, orang yang tidak kena unbeneficiaries ya. Jadi program itu jatuh pada satu orang, tapi orang itu punya impact yang lain kepada orang yang tidak dapat bantuan. Itu investasi sosial, kegiatan investasi sosial. Ya. Paham ya? Karena di situ ada nilai-nilai lain ya dari segi keuntungan. Misalnya orang itu kemudian menjadi dekat, ya, kemudian kapital sosialnya semakin kuat karena apa, dia terikat, gitu ya, sehingga kuliahnya kan kapital sosial dan investasi sosial ekonomi, ada benefit, kemudian ada ikatan-ikatan. Ya. Nah kalau itu dilakukan oleh perusahaan dan kemudian ada orang yang menjelekkan perusahaan dan orang itu membela perusahaan, ya itu bukan charity oleh perusahaan. Akibat itu adalah akibat benefit, tidak dirancang. Tetapi kalau orang ini saya kasih uang tapi belai saya, nah itu dicogok namanya, itu lain ya. Paham ya? Beda tuh. Beda. Oke, jadi isu pemerintah dalam konteks kerjasama antar pihak. Apa isu lain? Ada isu lain? Antik Widyaningsih. Apa ada isu lain? Iya, Pak. Jadi dapat memberikan ruang yang lebih besar untuk organisasi swasta dan menjadikan investasi sosial ini bukan berupa charity, namun upaya sukarela. Isunya apa? Isunya apa? Makin memberi tempat kepada swasta untuk ikut dalam pelayanan sosial, begitu? Iya, Pak. Seperti itu. Boleh beri contoh ya? Beri contoh. Kira-kira seperti apa? Misalnya begini. Pemerintah itu punya program perbaikan gizi anak, ya, program gizi anak, yaitu memberi makanan tambahan. Misalnya anak-anak di desa setiap minggu kumpul di posyandu, diberi makan kacang hijau dan telur supaya proteinnya lebih baik lagi ya. Nah, kalau pemerintah itu kira-kira programnya seperti apa? Boleh jadi memberi dana ya kepada desa, diprogramkan, masukkan ke musrenbang desa, masuk ke dana desa, kemudian dia akan membelikan telur, membagi-bagikan telur dan membuatkan kacang hijau buat warga desa. Ini investasi sosial apa bukan? Anda harus paham juga ya. Ini ada strategi. Sepertinya ya itu Pak. Bukan deh Pak kayaknya. Bukan. Itu kewajiban negara. Sekarang saya contoh yang sama, tapi dilakukan oleh swasta.
swasta bagi-bagi telur, bagi-bagi kacang hijau untuk program peningkatan gizi. Itu investasi sosial apa bukan? Sepertinya iya deh Pak. Sepertinya iya. Seperti Ranisa, geleng-geleng nih, bukan atau gimana Ranisa? Kalau menurut saya bukan sih Pak, karena jatuhnya sama aja kayak charity, cuma dia yang melakukan tuh swasta gitu. Kalau menurut saya kan kalau investasi sosial itu kan lebih tadi kan apa namanya ada aspek keberlanjutannya juga ya Pak. Mungkin dengan cara misalnya swasta punya uang atau swasta punya modal untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Mungkin bisa dilakukan dengan cara sosialisasi atau kayak pendidikan gizi dasar gitulah Pak. Nah mungkin juga tapi boleh juga gitu kan supaya masyarakat itu tertarik gitu, dikasih ibaratnya kan abis sosialisasi dikasih telur atau makanan-makanan yang yang menjadi contoh gizi seimbang tuh kayak gimana misalnya kayak gitu. Kan itu kan bisa menarik perhatian warga desa juga. Terus sekaligus mereka tuh juga ibaratnya menyimak apa yang diberikan gitu pendidikannya. Seperti itu sih Pak kalau menurut saya gitu Pak. Mungkin ya Pak. Sedikit lagi. Ya, saya ingin melatih Anda berpikir soal investasi. Nanti ada kementerian khusus ke investasi ini. Saya harap di dalam kementerian itu ada yang namanya investasi sosial. Jadi kalau tadi saya beri contoh, baik pemerintah maupun swasta, ya, kalau ingin memberi perbaikan makanan gizi dengan konsep investasi sosial, yaitu dia tidak charity. Caranya bagaimana? Harus terukur berapa anak di sana yang diperlukan, berapa telur per minggu, berapa kacang hijau per minggu diperlukan. Kemudian berapa luas skalanya. Kalau itu diperlukan, maka kita perlu membuat peternakan ayam. Ya, peternakan ayam yang bisa mensupport jumlah telur menjadi programnya swasta maupun pemerintah, kan gitu. Nah, kemudian berapa hektar lahan yang bisa kita tanami kacang hijau? Ya, berapa perlu kelapa setiap minggu? Berapa perlu gula aren? Ada nggak tanaman aren di sana, kan gitu. Maka disusunlah satu rancangan, petani di sana didorong untuk menanam kacang hijau. Nanti kacang hijaunya dibeli oleh satu organisasi, telurnya dibeli oleh satu organisasi. Ya, organisasi itu mengurusi satu keberlanjutan suplai dari petani telur dan kacang hijau, termasuk santan, kelapa dan gula aren. Ya, dibuatlah bisnisnya seperti apa supaya dia dapat untung, supaya organisasi itu bisa hidup. Maka diinvestasikanlah sejumlah uang untuk membangun organisasi itu. Ya. Kemudian organisasi itu bisa hidup berkelanjutan, dia mensuplai program bantuan pemerintah atau bantuan swasta dalam memperbaiki gizi anak. Jadi produksinya menjadi produksi lokal. Kita tidak mengambil telur dari luar daerah, tapi membangun ekonomi yang dibangun oleh orang-orang tempatan. Kacang hijaunya membangun kekuatan pertanian di dalam wilayah itu. Gizinya diberikan kepada anak-anak. Biaya modalnya dari mana? Dari luar. Modalnya tidak harus habis, karena itu bisnis berputar. Tapi keuntungannya bahkan mungkin lebih kecil dibanding kalau kita bicara investasi ekonomi. Ya, karena bisa jadi kalau dia jual keluar harganya akan lebih baik, ya kan? Nah, tapi kalau dia mau hanya untuk orang lokal saja. Dia dapat untung juga, ya, dapat untung. Jadi ada profit, tetapi ada hal lain dari profit itu adalah benefit. Benefitnya apa? Produksi daerahnya berkembang, peternakannya produktif, masyarakatnya lebih sehat, gizinya. Nah, begitu.
Jadi itu yang namanya investasi sosial. Maka peran pemerintah bukan hanya buat program yang bicara makanan tambahan buat anak-anak, tetapi menjadi siklus ya, investasi local development. Nah, dananya tidak akan habis. Ya kan? Dana tidak akan habis karena diinvestasikan kemudian diolah. Ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita berpikir dengan investasi sosial. Dana itu akan datang dan akan bergulir. Akan lama akan menjadi cepat, skalanya akan menambah, bertambah sesuai dengan kapasitas kemampuan produksi dan konsumsi yang memerlukan. Ya, pertanian kita mengapa tidak berkembang? Karena tidak ada barang produk yang jelas dibeli oleh orang. Namanya off-taker dalam ekonomi. Beda ya, kalau kita bicara investasi sama investasi sosial. Tolong Anda pikirkan ya hal-hal seperti ini karena kemajuan bangsa kita itu ya dengan pola-pola baru ya yang bicara benefit. Ya, kalau bicara profit, ngapain kita nyuruh-nyuruh petani nanam import aja, harga import lebih murah kok. Tapi itu merusak dalam jangka panjang. Kalau petani pada malas berproduksi, apa hasilnya? Kita tergantung kepada produksi orang luar, kan begitu. Oke, ya. Nah, sekarang saya dijadikan host nggak nih? Oh boleh ya. Wait, sorry, ini udah panduan. Ada bahan yang tidak ada di situ ya. Waduh, belum dibuka sama saya. Bentar, saya buka dulu. Kuliah. Jadi yang penting buat kuliah sekarang ini adalah bagaimana kita tahu ya investornya siapa. Kemudian sorry, salah. Ini soalnya sampai S3 nih mata kuliah ini. Jadi saya salah buka file. Apa sih nama kuliahnya? KIS ya? KIS. Kuliah ke-8. Oke. Udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Bapak. Belum ya. Tar. Ya, jadi udah sekarang. Udah ya? Sudah terlihat, Pak. Jadi ke depan bicara social investment itu penguatannya pada return-nya ya, return. Jadi social return on investment. Ini teman-teman swasta sebenarnya yang mencoba menggagas dan melibatkan anak muda ya, kaum Anda semua tuh, sehingga kekinian tuh namanya impact investment. Anda punya gagasan inovasi, tadi saya contohkan, inovasinya kan bukan hanya memberi bantuan kepada balita ya atau batita ya, bukan itu. Bagaimana balita program itu bisa melibatkan juga dengan keseluruhan masyarakat ya. Itu saya contohkan. Maka didoronglah menjadi socio entrepreneur sebenarnya ya. Didorong menjadi socio entrepreneur. Jadi kalau kita tanya siapa sih yang menjadi penggerak investasi sosial ya, inovator sosial sebenarnya ya. Kalau tidak ada inovator sosial,
tidak diperlukan kan pendanaan yang berbeda ya. Nah, ini ada gambar ya. Saya ambil dari tulisan yang tidak mau dikutip sebenarnya ya. Tapi ini hanya sharing gagasan dari sebuah kantor di Amerika Serikat ya, di Amerika Serikat. Tapi bagi saya bagus untuk Anda ya, supaya Anda mengerti kenapa sih investasi sosial diperlukan ya, setelah Anda tahu definisi dan isunya. Ini ada organisasi yang bicara income ya. Dikategorikan berapa income-nya, pertama adalah yang betul-betul mencari pendapatan ya, yang mencari untung lah, earn income nih. Tapi ada yang bicara collected juga, kayak iuran ya, urunan gitu, urunan. Ada semangat untuk berbagi lah ya dalam income. Jadi collected income, ada earn income, benar-benar mencari profit. Sehingga organisasi itu bisa kita bagi dari motivasinya ya. Pertama adalah maximize benefit to owners ya. Jadi memang dia punya profit, tapi dia mengarahkan benefit dari profitnya itu kepada sejumlah orang, to owners, jadi sejumlah owner, pada pemilik-pemilik dari organisasi itu ya. Ya, kalau di swasta yang namanya pemegang saham, karena dia yang punya perusahaan itu ya, itulah yang menjadi motivasinya. Sementara ada organisasi yang motivasinya adalah maximize benefit untuk masyarakat. Ya. Pengertian society itu kepada all stakeholders, kepada semua orang yang berkepentingan dengan organisasi itu. Nah, kalau ini kita buat matrik, ini kan matriknya, ini dibuat matrik, ya, dibuat matrik. Yang kita kuliahkan siapa itu investment sosial yang bisa menggerakkan ini. Jadi yang maximize benefit to society ya, namanya the emerging fourth sector. Jadi sektor keempat, bukan yang ketiga, ini satu ya. Yang satu adalah private ya, yang betul-betul untuk profit, berlawan dengan non profit, NGO, government public sector yang tadi saya katakan, dia seolah-olah beri uang ya untuk pelayanan kan gitu ya, dan NGO juga berupaya untuk melayani ranah yang tidak harusnya didapat oleh masyarakat tapi tidak bisa terlayani oleh pemerintah ya. Di sini dia adanya. Ini kalau ini first sector, katakanlah ini second sector, ini third sector ya. Subsidized business, misalnya ada perusahaan-perusahaan yang membangun perusahaan lain ya, kemudian memberikan pola tertentu untuk dia hidup ya, kemudian disubsidi. Boleh jadi dalam konteks pelayanan ya, selama itu disebut subsidized business, dalam konsepnya disebut bisnis sosial ya, bisnis sosial. Sementara yang kita maksud inovator sosial itu kalau kita punya the emerging fourth sector ini ya. Pertama social enterprise. Jadi ada organisasi yang namanya social enterprise. Apa hibrid dari ini? Hibrid dari private sector dan social sector. Nah, inilah yang bisa menggerakkan ya, mendorong inovasi-inovasi menjadi inovator. Ya. Maka investasinya juga bukan investasi yang bicara investasi ekonomi ya, bisa juga new profit organization ya. Jadi untungnya dicari tapi untuk diberikan kepada kegiatan yang berdasarkan misi visi organisasi. Sustainable enterprise, jadi perusahaan-perusahaan yang bicara bergerak di ekonomi hijau ya. Atau non-profit enterprise, jadi dia berusaha mencari untung. Tadi saya sebut dia tuh mencari untung dari jual kacang hijau, jual telur, kacang hijau, tetapi dia tidak profit, dia balikan kepada masyarakatnya. Ada juga yang begitu ya. Atau community world organization ya. Jadi ini karena tulisan ini dibangun oleh teman-teman kesehatan ya, itu menjadi organisasi
komunitas yang bicara kesehatan. Pendekatan kesehatan berdasarkan komunitas jadi penting. Contohnya saat pandemi, ya pandemi seperti sekarang kan orang menengok sebetulnya pendekatan komunitas, community development itu jadi satu pilihan. Tapi kalau di Amerika, ya, nah ini di Amerika, ini sudah jadi kantor. Ya. Setiap Pemda punya community development. Ya, pemerintah negara bagian tuh ada community development-nya. Sehingga kalau departemen kita terjemahannya bukan Department of Community Development. Kalau itu diterjemahkan, disangka orang di Amerika, ini ada kantor Pemda di perguruan tinggi. Ya. Maka ditambah Departemen Science of Communication and Community Development. Pakai science ya. Oh, berarti ini untuk akademik kan gitu ya. Ethical social institution, ini contoh-contoh ya. Community development, financial institution. Jadi orang yang mengurusi pendanaan buat community development. Ya. Karena tadi banyak kalau di Amerika community development adalah kantornya, ada kantornya ya. Open society, orang yang boleh membantu secara sukarela tetapi dalam konteks mencari profit ya. Atau civil society sekaligus. Tetapi yang bahasnya adalah benefit. Itulah fourth sector. Cirinya apa ya? Benefit maximization-nya itu adalah employee melalui produk service, pengeluaran atau profit ya. Itu bisa semua diarahkan mendapat benefit. Ya. Earn income-nya ya, harus sustainability-nya ada. Tadi siapa ya yang sebut Pak kan harus itu keberlanjutannya ada ya. Terus bisa efisien ya, kemudian punya market yang jelas dan ada measure impact yang jelas. Tadi disebut dalam video kelamaan kita menjadi impact investment ya, karena perlu ada measure yang cukup ya. Kemudian apa praktek yang didorong ada 3 hal, socially itu bertanggung jawab, kemudian ethically secara etis, environmentally ya, itu juga mendorong sehingga organisasi-organisasi ini bergerak secara sosial, ekonomi dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Kan itu KPM banget gitu. Ya. Itu KPM banget gitu, kalau saya terjemahkan. Kita bicara sosial, ekonomi dan juga bicara lingkungan ya. Kemudian yang berikut, berarti sumber investasinya apa? Ini ada satu tulisan buku, social enterprise itu boleh mendapat berbagai investasi dari luar ya. Nah ini contohnya, jadi Anda akan tahu ya di dunia ini banyak investasi ya. Yang boleh kita manfaatkan. Paling nanti ada Kementerian Investasi ya. Jadi kalau di sisi satu adalah di sisi satu adalah inovator ya. Oke ya, cara berpikirnya inovatif, maka ada juga spektrum investornya. Ya. Pertama, investasi sosial itu boleh diberikan oleh traditional philanthropic grant. Jadi bantuan itu boleh juga melakukan bantuan, tetapi dengan melihat impact-nya yang jelas. Ya. Bisa individu, bisa organisasi. Ya. Atau sebuah badan venture filantropi. Ya. Jadi ini bisa individually, ini bisa juga lembaga. Ya. Kemudian tadi ada community debt financing. Jadi ada komunitas yang memang mengurusi dana-dana yang dibayarkan dengan bantuan sosial ya. Misalnya kita tidak usah bayar bunga kredit dari pinjaman, tetapi bunga kredit itu dijadikan sebagai sarana untuk membangun inovasi ya. Itu ada komunitasnya ya. Atau community development equity, ya, venture capital. Jadi terus terang kalau Anda lulus di community development, Anda harus bilang juga produktivitas dan Anda harus tahu bagaimana membuat investasi, ya. Karena kapital sosial bisa kuat kalau investasi sosialnya Anda kelola dengan bagus, ya. Tetapi kalau ke sini, ya,
sudah jadi angel investor, memang ada social venture capital, tapi ini lebih menghitung berapa profitnya dulu ya, berapa profitnya dulu. Kemudian baru investment socially investment fund, dan ke sini adalah traditional capital ke bank, sehingga social investment itu bisa dari sini sampai sini sebenarnya, lebih banyak dibanding bank ya. Sampai sini bisa ya, sampai sinilah bisa. Organisasinya hibrid. Tapi kalau ke sini itu lebih, ini ke sini nih, dari sini ke sini ya, itu ada nilai-nilai profit yang diperhitungkan ya. Kalau ke sini tidak ada nilai sosial. Yang penting dia bisnis ya, profit. Tadi sudah disebut penutup menuju impact-nya, sudah dijelaskan ya di video. Sorry, ini nggak berlaku ya. Ini nggak berlaku. Saya lanjutkan saja. Minggu ini akan saya berikan 3 bacaan ya. Yang satu hanya satu part dari satu buku ya. Kemudian yang kedua ada tulisan pendek dari kantor ya, kantor Community Economic Development ya, bersama Community Action Partnership National Office ya. Judulnya adalah Community Action Partnership Social Enterprise ya. Jadi ini judulnya. Nanti saya beri, siapa yang bisa nerima ya. Nanti WA saya, komtinya WA saya, nanti saya kirimi sekarang aja WA saya. Waduh, Anda tahu nomor WA saya nggak ya? Kemudian atau Pak Mas Teddy nanti ya, saya kirimi terus kasih komtinya. Siapa Bacaan Pak? ketiga, ya, bacaan ketiganya adalah bacaannya Pak Jalal dan Mas Kurniawan ya. Dalam perspektif CSR ya. Jadi ada 3 bahan ini, saya minta Anda menyusun PPT dalam kelompok, ada 38 ya. 38, waduh kebanyakan ya. Kalau 4 orang berapa kelompok tuh? 8 sampai 10 ya. Kalau 5 orang 7 ya, Pak. 7 ya. Ya mungkin satu kelompok 5 orang ya. Tapi jangan ada yang ini ya, jangan ada yang apa namanya, dompleng aja gitu. Jadi teman-temannya kalau ada orang yang nggak kerja, jangan kasih namanya, jangan dicantumkan. Jadi cari orang yang memang mau kerja dalam konteks 5 orang ya, dan 5-5-nya diskusi. Apa yang didiskusikan, apa dan mengapa investasi diperlukan. Tadi apa sudah dijawab, mengapa belum terjawab, tapi ada di video itu ya. Kedua, mengapa penerapan konsep investasi cenderung dikembangkan oleh agen pembangunan yang tidak berasal dari negara atau lembaga pemerintahan. Ya, tadi saya sebut, tadi sudah disebut sih oleh Yufian ya. Mengapanya itu harus dipertegas. Kedua, siapa investor dalam melakukan investasi sosial? Dalam hubungannya sebenarnya dengan inovator ya. Keempat, baca ya. Jadi tulisan saya itu dibaca, bahan-bahan yang saya dibaca baru dijawab, jangan menurut kira-kira Anda ya. Karena itu berdasarkan pengalaman. Nah, keempat, Anda boleh berdiskusi. Pembiayaan penanganan COVID sampai sekarang ini ya, terukur lah, sudah setahun ya. Adakah contoh yang implementasinya melakukan investasi sosial? Kalau ada,
jelaskan ya, dapat dari mana. Kalau tidak tahu, browsing, cari ada di YouTube, cari ada bukti-bukti yang di tempat lain. Ya, oke, kira-kira itu ya tugasnya ya. Saya harus ke rapat berikut yang lebih fisik. Ada pertanyaan?